Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1286. Chen Yuxin ingin tampil dalam gambaran, hangat mengulurkan tangannya untuk memeluk Ye Shikai, tetapi yang menyambutnya adalah tatapan kejam. Lepaskan aku. Ye Shikai melepaskan diri dari tangan Chen Yuxin, nadanya dingin dan tanpa emosi. Sejak saat dia datang ke Istana Raja Dewa, pasti ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Chen Yuxin. Mustahil baginya untuk memaafkan Chen Yuxin seolah-olah tidak terjadi apa-apa, apalagi dia sebenarnya ingin menyakiti Jiqian. Xiao Kai, bisakah kita kembali? Mata Chen Yuxin berkedip. Melihat sikap Ye Shikai, dia merasa sedikit gugup, takut Ye Shikai tidak menginginkannya lagi. Kau bicara tentang kembali sekarang. Lalu mengapa kau mengirimku ke sini sebelumnya? Suara Ye Shikai bergetar. Dia membenci Chen Yuxin, tentu saja, tetapi dia tidak bisa membencinya. Wanita ini berarti sesuatu yang istimewa baginya, tetapi melalui kejadian ini, hubungan mereka ditakdirkan untuk jatuh ke titik beku. Aku tidak ingin kembali sekarang. Ye Shikai berkata dengan tegas. Dia telah memutuskan bahwa setidaknya selama kurun waktu ini, dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Chen. Ye Shikai berbalik, menarik Jiqian dan melindunginya di belakangnya. Feng Ling dan Sue Ming tentu saja tidak berani menghentikannya. Kau kembali dulu. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ye Shikai berkata dengan sangat lugas. Ia menggandeng tangan Jiqian dan langsung masuk ke dalam kamp. Ia tidak menoleh ke belakang karena takut melihat wajah Chen Yuxin yang penuh air mata, yang akan membuatnya berhati lembut. Kali ini, apapun yang dikatakan Chen Yuxin, ia akan mengeraskan hatinya dan mengabaikannya. Bos, kalian masuk dulu. Aku akan berjaga di sini bersama saudara-saudaraku. Mihun khawatir Chen Yuxin akan memimpin orang untuk menyerang. Untungnya, mereka memiliki banyak orang di pihak mereka, dan mereka semua adalah penjaga kegelapan dan penjaga bulan yang berpengalaman yang tidak takut hidup dan mati. Ada juga kuil Dewa Perang milik Wang Kai, jadi tidak mudah bagi Chen Yuxin untuk menyerang. Hati-hati. Di kamp. Apakah kamu benar-benar tidak akan memperhatikannya? Tanpa diduga, orang pertama yang mengkhawatirkan Chen Yuxin adalah Jiqian. Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan Chen Yuxin sendiri. Dia telah melakukan begitu banyak hal jahat, dan ini adalah hasil yang pantas dia dapatkan. Namun, Chen Yuxin sedang mengandung anak Ye Shikai. Jika dia tidak memikirkannya dan menyakiti anak itu, Jiqian tidak ingin melihatnya. Bagaimanapun, darah anak itu adalah darah Ye Shikai. Aku ingin hidup terpisah darinya untuk sementara waktu. Setidaknya, aku tidak ingin menemuinya sekarang. Aku akan meneleponnya dan menjelaskan situasinya nanti. Ye Shikai menoleh dan menatap Jiqian, dan sedikit kelegaan akhirnya muncul di matanya yang lelah. Terima kasih banyak kali ini. Baru saja. Kamu tidak terluka, kan? Ye Shikai mengulurkan tangannya untuk membalikkan kerah Jiqian. Itu benar-benar berbahaya tadi. Jika belati Sue Ming dan Feng Ling turun sedikit, pasti akan ada darah. Baiklah, aku tidak terluka. Jiqian menepis tangannya, tetapi tidak dapat menahan senyumnya. Kita sudah cukup lama berada di Amerika Utara. Setelah aku selesai membantu Martin, kita akan berkemas dan pergi. Pergi? Kamu mau pergi kemana? Jiqian bertanya balik. Tentu saja Eropa, Yanjing. Aku tidak ingin kembali untuk sementara waktu. Ye Shikai menghela napas. Yanjing adalah tempat yang menyedihkan baginya. Barnya Martin. Siapa kamu? Avril menatap Ye Shikai dengan curiga. Ada apa? Kau tidak mengenaliku setelah 2 hari tidak melihatku. Ye Shikai minum bir dengan wajah tenang. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan Istana Hades di tangannya, terlalu mudah baginya untuk membantu Martin menjadi penguasa kota barat. Selain itu, Zeus sudah mati, dan tidak ada kekuatan bawah tanah di seluruh kota yang dapat menandinginya. Maksudku, identitasmu. Avril bertanya balik. Ye Shikai pada dasarnya yakin bahwa wanita ini pasti mencurigakan. Tampaknya dia telah berusaha mencari tahu identitas Ye Shikai sejak hari pertama dia bergabung dengan tim Martin. Martin berhasil mendapatkan dukungan dari Master Liu dengan sangat cepat. Ini pasti mahakaryamu. Benarkah? Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kalau aku begitu hebat. Ye Shikai tertawa dan berpura-pura bodoh. Dialah yang meminta Mihun dan Mengyan untuk membantu Martin, dan itu dilakukan secara pribadi, sehingga tidak ada yang bisa menyadarinya. Bahkan Martin pun bingung. Bagaimana mungkin guru ke-6 mengubah sikapnya 180 derajat hanya dalam 1 hari dan menangis dan berteriak untuk membantu Martin. Ye Shikai tidak ingin identitasnya terbongkar, jadi kali ini dia membantu Martin, yang juga merupakan cara baginya untuk membalas budi Martin atas bantuannya. Namun, setelah itu, dia telah melakukan yang terbaik untuk Martin, dan jalan masa depannya akan bergantung pada pilihan Martin sendiri. Kau menghilang seharian dan Tuan ke-6 muncul lagi. Jangan bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Tanya Avril. Apapun yang kau pikirkan, aku tidak peduli. Ye Shikai melambaikan tangannya. Meskipun dia ragu,
Avril tidak memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Ngomong-ngomong, aku akan segera meninggalkan Amerika Utara. Yesike mengalihkan pembicaraan. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, tim Martin masih sangat ramah, kalau tidak akan menarik banyak orang untuk mengikutinya. Namun, Yesike memang tidak cocok di sini, dan pergi hanyalah masalah waktu. Apa yang terjadi? Ekspresi Avril berubah dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa dia tidak ingin Yesike pergi. Avril, sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Yesike tidak ingin berbohong padanya. Dia tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk meninggalkan Amerika Utara, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Avril. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sebenarnya, aku Hades. Yesike berkata dengan lembut. Haha, lelukonmu tidak lucu. Avril tercengang setelah mendengar ini. Karena dia mengenal Zeus, dia pasti juga tahu reputasi Hades, dewa dunia bawah. Keduanya adalah salah satu guru terbaik di antara para dewa utama. Hades adalah praktisi yang tak tertandingi. Bagaimana ini mungkin? Ini cerita yang panjang. Aku sudah kehilangan kekuatan batinku sekarang. Ini rahasia dan kuharap kau bisa merahasiakannya untukku. Yesike berbicara dengan suara pelan, tetapi setiap kata memberikan pukulan berat di hati Avril. Lalu, apakah kau akan kembali ke Eropa? Nada bicara Avril sedikit tertekan. Dia tahu bahwa Yesike tidak suka bercanda, dan dia jelas bukan tipe orang yang akan mengambil alih reputasi orang lain. Dia sudah mempercayainya di dalam hatinya. Yah, aku sudah lama tidak kembali, dan ini bukan wilayahku. Yesike menyesap birnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa gelandangan malang yang tidur di lorong bawah tanah itu adalah Pluto yang terkenal. Avril tiba-tiba bercanda, aku tidak pernah menyangka bahwa Pluto akan selalu berada di sisi kita. Pluto hanyalah gelar kehormatan. Gelar itu tidak ada artinya. Sama seperti sekarang setelah kau tahu kebenarannya, kau masih duduk di sampingku dan minum bersamaku. Bab 1287. Itu benar. Avril tampak tiba-tiba merasa lega dan bersandar dengan nyaman di sofa. Jika dia tidak bertemu Yesike terlebih dahulu dan kemudian mengetahui identitasnya, Avril mungkin sudah gemetar sekarang. Dia benar-benar tinggal bersama Pluto begitu lama, sungguh mengasyikkan untuk memikirkannya. Tidak heran. Kenapa Zeus tiba-tiba mengumumkan kematiannya? Pasti ada hubungannya denganmu. Tanya Avril penasaran. Benar sekali. Yesike mengangguk sebagai jawaban. Jika dia tidak bekerja sama dengan Chen Yuxin demi keuntungan, bagaimana mungkin dia bisa membawa dirinya ke dalam bencana yang fatal? Yesike berpikir bahwa dia tidak jauh lebih mulia daripada Zeus. Mereka semua adalah orang yang sama. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, Anda harus menanggung harga kerja sama kapan saja. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan hancur. Hal yang paling bodoh tentang Zeus adalah bahwa dia sangat ingin membuat kemajuan dan terobosan sehingga dia lupa untuk berhati-hati dan menjadi ceroboh. Itulah sebabnya dia mati dalam rencana Chen Yuxin dan Jiqian. Kudengar istana dunia bawah memiliki banyak bawahan dan pahlawan. Tidak heran sikap Tuan ke-6 berubah total hanya dalam satu malam. Martin beruntung mendapatkan bantuanmu. Martin sudah bersikap baik padaku, jadi aku tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Jadi sebelum aku pergi, aku akan membantunya sekali lagi. Baiklah, Tuan Pluto yang terhormat, bolehkah saya mengundang Anda untuk minum? Avril berdiri, mengisi gelas, dan menyerahkannya kepada Yesike. Tentu. Keduanya berdentingan gelas dengan lembut dan meminum anggur merah itu dalam sekali teguk. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Wajah Avril sedikit memerah. Kurasa tidak akan butuh waktu lama, kata Yesike enteng. Begitu Zeus meninggal, kekuatan di Amerika Utara mulai hancur, dan mungkin akan menarik dewa-dewa utama lainnya untuk datang dan membaginya. Meskipun istana Hades adalah yang terkuat di antara ini, Yesike tidak memiliki ambisi besar untuk memperluas industri. Terlebih lagi, meskipun Zeus sudah meninggal, itu tidak berarti bahwa kekuatan istana raja para dewa telah runtuh. Jika dia gegabah memperluas industri di sini, dia hanya akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, mustahil bagi pasukan Aula ketiga untuk memasuki Amerika Utara, dan Yesike mungkin tidak akan pernah kembali. Namun, kebenaran seringkali menyakitkan, jadi Yesike masih meninggalkan kenangan untuk Avril. Bandara Amerika Utara. Kapan pesawatnya lepas landas? Yesike duduk di kabin kelas 1 dengan mata terpejam. Kali ini tujuannya adalah Eropa. Ngomong-ngomong, dia sepertinya sudah lupa perasaan duduk di istana bawah tanah dan memberi perintah. Dia bahkan ragu apakah dia mampu memberi perintah sekarang. Sebentar lagi sampai. Pada saat ini, terdengar suara yang familiar. Yesike membuka matanya dan menoleh. Jiqian berjalan perlahan dan duduk di sebelahnya. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk kembali ke Yanjing dulu? Yesike cukup terkejut.
Dia tidak menyangka Jiqian juga ada di pesawat ini. Jiqian sudah lama berada di Amerika Utara, dan keluarga Ji pasti khawatir, jadi Ye Shike ingin membiarkannya kembali terlebih dahulu. Bagaimanapun, dengan Meng Ye, Mi Hun, dan yang lainnya di sisinya, tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk kembali bersamamu terlebih dahulu. Aku juga perlu mengurus urusan kuil bulan. Jiqian tampaknya telah menemukan alasan yang sangat lemah. Ketika dia tidak berada di kuil bulan, Selena melakukan banyak hal untuknya. Bahkan, dia tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali. Chen Yuxin, apa yang kau katakan? Wajah Jiqian menunjukkan ekspresi gelisah. Berdasarkan kepribadian Chen Yuxin, dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi setelah Ye Shike mengucapkan kata-kata kejam seperti itu hari itu. Akan buruk jika dia melakukan sesuatu yang sangat ekstrim lagi. Aku sudah bilang padanya kalau aku ingin pergi ke Eropa, dan dia tidak menghentikanku. Ye Shike berkata dengan enteng. Setelah kejadian terakhir, Chen Yuxin pasti merasa gelisah sekarang. Dia khawatir Ye Shike benar-benar akan meninggalkannya. Jika situasinya benar-benar sampai pada titik yang tidak dapat diubah lagi, Ye Shike tidak akan berkompromi meskipun dia masih hamil. Jadi, dia tidak berani memaksa Ye Shike kali ini. Jiqian ingin bertanya lebih banyak, tetapi setelah ragu sejenak, dia menelan kata-katanya. Atau, kamu harus menghiburnya. Entah mengapa, orang pertama yang merasa lembut hatinya adalah Jiqian. Mungkin karena dia khawatir dengan bayi dalam kandungan Chen Yuxin. Jika anak itu terluka karena dia akan merasa bersalah. Baiklah, aku akan melakukannya, jangan khawatir. Ye Shike tampak sangat kesal, dan dia masih marah pada Chen Yuxin. Tuan-tuan, pesawat akan tiba dalam waktu yang lama. Apa yang ingin Anda makan untuk makan siang? Nightmare melihat sekeliling dengan waspada. Bagaimanapun, ini bukanlah pesawat khusus Istana Dunia Bawah, melainkan penerbangan biasa. Mungkin tidak semua orang akan ikut serta di dalamnya. Nightmare tidak berani bersantai dan terus memperhatikan keadaan pesawat. Silakan semangkuk mie. Jiqian mengangguk. Aku tidak lapar dan tidak mau makan. Ye Shike menoleh. Suasana hatinya sedang tidak enak. Seperti yang dia katakan sebelumnya, marah berarti menghukum diri sendiri dengan kesalahan orang lain. Entah Ye Shike menyalahkan Chen Yuxin atau marah, suasana hatinya tidak akan membaik. Sebaliknya, dia merasa sakit hati. Baiklah, silakan tunggu sebentar, Tuan. Sepertinya kau harus berbicara baik-baik dengannya. Bagaimanapun juga, kalian berdua akan tetap bersama di masa depan. Jiqian menghela napas. Ia khawatir Ye Shike akan menjadi dekaden lagi. Begitu ia selesai berbicara, Ye Shike menoleh dan menatap Jiqian dengan tatapan aneh di matanya, seolah sedikit tersesat. Sebaiknya kamu makan sesuatu. Penerbangannya masih lama. Jiqian tiba-tiba berkata, mengambil garpu dan meletakkan mie ke mulut Ye Shike. Kau tidak ingin aku menyuapimu, kan? Goda Jiqian. Lupakan saja. Aku akan membiarkan Nightmare memesan porsi lainnya. Ye Shike sangat kesal dengan Jiqian sehingga dia tidak ingin diberi makan seperti anak kecil. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat yang sama, di sebuah hotel di Amerika Utara, Chen Ruoya bertanya dengan hati-hati. Sejak kembali dari perkemahan aula ketiga hari itu, Chen Yuxin selalu dalam suasana hati yang buruk dan sangat sensitif. Dia akan marah dari waktu ke waktu dan menghancurkan barang-barang di dalam kamar. Jadi kali ini, Chen Ruoya menghindari kemarahan Chen Yuxin sebelum bertanya. Lagi pula, begitu banyak orang tidak bisa tinggal di Amerika Utara sepanjang waktu. Terlebih lagi, semua orang di tiga aula sudah pergi. Ayo kembali ke Yanjing. Mata Chen Yuxin memerah, dan dia tampak seperti telah menangis berkali-kali. Wajahnya sedikit pucat. Dia belum makan apapun atau beristirahat sepanjang hari sejak dia kembali. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Chen Ruoya khawatir Chen Yuxin akan marah lagi, jadi dia segera meninggalkan ruangan. Ruoya, tunggu sebentar. Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Saya akan pergi ke Eropa. Bab 1288. Tuan, mohon pertimbangkan masalah ini. Hati Chen Ruoya bergetar saat mendengar permintaan ini. Chen Yuxin berencana pergi ke Eropa sendirian. Ini tidak mungkin. Chen Ruoya harus memastikan keselamatannya. Jangan pikirkan itu. Aku akan membawa Feng Ling dan beberapa orang lainnya bersamaku. Kau akan tetap mengurus urusan keluarga dan kelompok untukku. Chen Yuxin tampak sangat tenang dan kalem. Dia sama sekali tidak punya kecenderungan untuk marah. Mungkinkah dia telah melupakannya? Aku khawatir tidak, kalau tidak, dia tidak akan pergi ke Eropa. Baiklah. Baiklah, Patriark, aku akan memberitahu Feng Ling. Dengan beberapa pemimpin dan pengawal dari organisasi, bayangan, keselamatan Chen Yuxin setidaknya dapat terjamin. Bagaimanapun, Chen Ruoya hanyalah bawahan,
dan dia tidak dapat membuat keputusan untuk Chen Yuxin. Baiklah, keluarlah dulu dan tinggalkan aku sendiri. Chen Yuxin melihat ponselnya. Dia telah membuat ratusan panggilan di buku telepon, semuanya ke Ye Shikai, tetapi tidak ada satupun yang dijawab. Bukannya Ye Shikai tidak mendengarnya, dia memang tidak menjawabnya, tetapi itu bukan sepenuhnya karena dia marah. Hanya saja dia tidak tahu harus berkata apa, atau sikap apa yang harus dia ambil terhadap Chen Yuxin. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapi Chen Yuxin setelah mengucapkan kata-kata yang begitu tegas hari itu. Eropa. Tuan, setelah beberapa bulan, kami akhirnya kembali. Ketika mobil tiba di gerbang markas besar Istana Dunia Bawah, bahkan Nightmare yang biasanya dingin dan pendiam pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Jumlah korban di Istana Dunia Bawah tahun lalu lebih banyak dari gabungan 3 tahun sebelumnya. Sekarang setelah Ye Shikai kembali, mereka akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Ya, semua orang ada di sini kali ini. Ini pertemuan yang langka. Mihun juga sangat gembira dan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Wom telah menyiapkan makan malam untuk kita. Aku menantikannya. Bagaimana? Apakah terasa familiar? Jiqian bertanya dengan lembut. Dibandingkan dengan kegembiraan yang lain, Ye Shikai tampak tenang. Ya, aku akan tinggal di sini sebentar, jadi aku bisa mengenang masa lalu. Ye Shikai tampak sedikit lelah. Istana Dunia Bawah masih Istana Dunia Bawah yang sama, tetapi dia bukan lagi orang yang sama. Ye Shikai sekarang tidak memiliki kekuatan internal, dan di atas tahta Hades, dia lebih seperti hiasan, atau dengan kata lain, simbol. Sekarang, dia punya ide untuk turun tahta, dan menyerahkan posisi Hades kepada Nightmare. Selama dia ada di sana, situasi keseluruhan Istana Dunia Bawah akan tetap stabil. Kita sudah sampai. Semua orang turun dari mobil. Mereka tidak membawa banyak barang bawaan. Bagaimanapun, Istana Dunia Bawah adalah markas mereka. Kakak, akhirnya kau kembali. Seperti yang diduga, orang pertama yang bergegas keluar adalah gadis kecil Xiun. Dia telah tinggal di markas selama ini, dan dia pasti sangat tertekan. Lagi pula, selain para penjaga rahasia, hanya ada si hacker Wom di seluruh markas. Seorang hacker dan gadis kimia, mereka mungkin tidak memiliki banyak kesamaan. Selain itu, Ye Shikai paling tahu bahwa Xiun paling suka ikut bersenang-senang. Bos, aku tidak tahan lagi. Kalau kau tidak kembali, kamarku akan diobrak-abrik oleh gadis ini. Wom tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh begitu dia keluar. Tampaknya mereka berdua tidak akur, tetapi nada bicara Wom lebih seperti keluhan yang toleran dan penuh kasih sayang. Faktanya, cacing itu adalah manusia hangat yang terkenal di Istana Hades. Baiklah, mari kita semua masuk dan bicara. Jiqian tidak dapat menahan senyum ketika melihat semua orang bercanda dan mengobrol seperti biasa. Inilah yang dimaksud dengan keluarga. Ya ampun, apakah ini masih Istana Dunia Bawah yang sama? Ketika semua orang masuk, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Istana Dunia Bawah yang awalnya tak bernyawa telah berubah menjadi tampak hangat, dan dekorasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana? Lumayan, kan? Kudengar kau akan kembali, jadi aku mencari desainer dalam semalam. Xiun tersenyum bangga. Ye Shikai melihat sekeliling. Sofa, TV, meja bundar, dan gaya salon membuatnya merasa seperti di rumah. Bagus sekali. Mihun berbaring di sofa dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Bos, kudengar kau membunuh Zeus. Cacing itu mendatangi Ye Shikai dengan penuh semangat dan bertanya. Sejujurnya, cacing itu tidak mendapatkan berita ini dari kuil ketiga, tetapi ia meretas jaringan beberapa kuil utama lainnya dan melihatnya dalam pesan mereka. Awalnya, ia juga sangat skeptis, sampai urusan kuil ketiga di Amerika Utara diselesaikan, dan kemudian ia mengonfirmasi keakuratan berita tersebut. Malam itu, Istana Hades hampir menyalakan kembang api. Sebagai saingan utama dunia bawah, setelah Zeus meninggal, tidak akan ada lagi saingan di antara para dewa utama untuk ketiga istana. Bahkan jika Dewa Matahari, Dewa Api, dan Dewa Laut yang baru dipromosikan bergabung, mereka hanyalah gerombolan. Para dewa utama yang baru ini jauh lebih rendah dari para pendahulu mereka. Meskipun cacing itu hanya peran pendukung, orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Jika Ye Shikai dapat memanfaatkan kesempatan itu, bukan tidak mungkin untuk menyatukan seluruh dunia bawah tanah. Terlebih lagi, dengan bantuan Jiqian dan Wang Kai, tidak perlu khawatir tentang kegagalan mencapai hal-hal besar. Sebenarnya, ada banyak orang di Istana Hades yang memiliki ide ini, seperti Mihun dan Moji, termasuk Meng Yan yang juga memiliki kecenderungan ini, tetapi ditentang oleh Ye Shikai. Dia tidak ingin membiarkan anak buahnya mengambil risiko demi kepentingan tersebut. Bersulang, semuanya. Saat makan malam, semua orang duduk mengelilingi meja, menikmati momen yang diperoleh dengan susah payah ini. Sayang sekali hantu itu tidak datang.
Dia seharusnya hidup dengan baik bersama Gusin sekarang. Otak kepercayaan, ini yang pernah memberi nasihat dan membuat rencana untuk Istana Dunia Bawah pensiun secara tidak sengaja. Pengalamannya di Laut Cina Timur dapat digambarkan sebagai berkah tersembunyi. Qian, mengapa kamu minum begitu banyak hari ini? Aku ingat kamu biasanya tidak minum sebanyak itu. Ye Shikai menatap botol anggur merah kosong di sebelahnya dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Meskipun praktisi tidak khawatir akan mabuk, melihat wajah Ji Qian, dia tidak menggunakan kekuatan internalnya untuk menghancurkan alkohol. Tampaknya dia juga ingin mabuk. Kamu bahagia. Kamu akhirnya kembali. Kenapa kamu masih sedih? Ya, Ye Shikai mendesah pelan. Mungkin dia terpengaruh oleh suasana keramaian. Dia sudah lama merasa tertekan, tetapi akhirnya dia menghela napas lega. Senyum yang sudah lama hilang muncul di wajahnya. Dia telah minum puluhan cangkir tanpa menyadarinya. Dia jatuh mabuk di atas meja. Laporkan, ada yang tidak beres dengan penjaga itu. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berjalan cepat dan datang ke meja untuk melapor. Keluar, kau tidak lihat aku sedang dalam suasana hati yang baik. Apa masalahnya? Mihun sudah mabuk berat saat itu, dan berteriak pada penjaga rahasia itu. Seseorang ingin bertemu dengan Tuan Pluto, dan aku tidak berani menundanya. Baiklah, katakan padaku. Melihat ini, Ji Qian berdiri. Agar tidak memengaruhi minat semua orang, dia membawa pengawal rahasia itu ke sudut. Bab 1289. Siapa itu? Chen Yuxin bertanya di sudut ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Itu adalah Ratu Dunia Bawah. Penjaga rahasia itu juga seorang pria yang cerdas. Ji Qian telah mengelola Istana Dunia Bawah selama bertahun-tahun, dan banyak penjaga rahasia sangat menghormatinya, dan beberapa bahkan mematuhi perintahnya secara langsung, seperti penjaga rahasia di depannya. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu informasi itu hanya kepada Ji Qian. Sebaliknya, sebagian besar penjaga rahasia di Istana Dunia Bawah tidak memiliki kesan yang baik tentang Chen Yuxin. Meskipun Jeton direkrut olehnya, semua orang masih berada di pihak Ji Qian. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Yuxin ingin mengendalikan Istana Dunia Bawah secara tidak langsung melalui Jeton, dia tidak punya tempat untuk memulai. Dewi Bulan, Ratu Dunia Bawah sangat bertekad. Jika dia memaksa masuk, haruskah kita, saudara-saudara, membiarkannya masuk? Atau menghentikannya? Penjaga rahasia itu sangat bimbang. Bagaimanapun, Chen Yuxin adalah istri sah Ye Shikai dan Ratu Dunia Bawah yang sah. Jika terjadi konflik, mereka akan salah, jadi penjaga rahasia itu datang untuk melapor dengan segera. Biarkan aku menemuinya. Ji Qian menoleh dan melirik Ye Shikai yang sudah mabuk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Baik, Tuan Dewa Bulan, aku akan mengantarmu ke sana. Di gerbang Istana Hades, Chen Yuxin dan beberapa pemimpin organisasi, bayangan, berdiri di pintu. Para penjaga rahasia yang menjaga pintu tampak sedikit gugup. Orang yang berdiri di depan mereka bukanlah orang biasa. Chen Yuxin adalah Ratu Dunia Bawah, dan merupakan nyonya Istana Dunia Bawah. Sebaliknya, meskipun Ji Qian memiliki hubungan dekat dengan Ye Shikai dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di Istana Dunia Bawah, dia bukanlah orang dari Istana Dunia Bawah. Tuan, saya khawatir mereka tidak akan mengizinkan kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Feng Ling berjalan ke telinga Chen Yuxin dan berbisik. Tunggu sebentar lagi, dia akan datang. Chen Yuxin tampak cemas. Tentu saja dia ingin masuk, tetapi jika dia memaksa masuk, itu pasti akan membuat Ye Shikai kesal, yang merupakan hal terakhir yang dia inginkan sekarang. Tuan Luna, Tuan Luna. Ketika para penjaga melihat Ji Qian keluar, mereka berbalik dan memberi hormat. Ji Qian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi terlebih dahulu. Melihat orang itu datang, alis Chen Yuxin bergetar. Orang yang paling tidak ingin dia lihat saat ini mungkin adalah Ji Qian. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Chen Yuxin dingin. Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Ji Qian berkata dengan nada sarkastis. Fakta bahwa Chen Yuxin dapat menemukan markas besar Istana Dunia Bawah menunjukkan bahwa dia benar-benar cemas. Dia menelepon Ye Shikai, tetapi dia tidak menjawab. Dia mengirim pesan teks kepada Ye Shikai, tetapi dia tidak membalas. Tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Ji Qian sama sekali tidak bersimpati pada Chen Yuxin. Itu semua salahnya sendiri. Dia telah melakukan banyak hal. Jika bukan karena anak dalam perutnya, Ye Shikai pasti sudah meninggalkannya sejak lama. Aku ingin menemuinya sekarang juga. Chen Yuxin berteriak penuh semangat. Tapi dia tidak ingin menemuimu sekarang, kan? Ji Qian bertanya balik. Ya, jika Ye Shikai bersedia memperhatikannya, mengapa Chen Yuxin harus berlari ke depan pintu Istana Dunia Bawah? Dia suamiku, mengapa kau menghentikanku? Tentu saja kau boleh melihatnya, tapi aku tidak akan membiarkanmu masuk lewat pintu ini.
Jiqian menjawab dengan tegas. Jiqian, apa salahku padamu sampai kau menargetkanku seperti ini? Chen Yuxin mengumpat. Dia terlalu bersemangat. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia bisa masuk, Ye Shikai tidak akan melihatnya. Terlebih lagi, Ye Shikai baru saja mabuk dan sedang beristirahat. Kau sudah melakukan banyak hal, tapi kau masih berani datang ke sini. Jiqian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Chen Yuxin tiba-tiba menghentikan Jiqian dan menghalanginya. Ini masalah antara aku dan dia. Aku sudah menjelaskannya padanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Yuxin bersikeras membobol istana dunia bawah, tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga rahasia. Tuan, berhati-hatilah. Feng Ling dan Sue Ming bertindak cepat dan bergegas untuk mengusir kedua penjaga rahasia itu. Para penjaga yang tersisa melihat ini dan mengira mereka akan memaksa masuk, jadi mereka bergegas untuk memberi peringatan. Apakah kau masih berani melawanku? Chen Yuxin berteriak, aku adalah Ratu Dunia Bawah, tidakkah kau mendengarkanku? Para penjaga rahasia saling memandang. Chen Yuxin benar. Dia adalah Ratu Dunia Bawah sekarang. Tidaklah benar untuk menghentikannya, juga tidak benar untuk tidak menghentikannya. Pada akhirnya, mereka tetap mengarahkan pandangan mereka pada Jiqian. Hentikan mereka, ini perintahku. Ucap Jiqian tegas, dan para pengawal rahasia pun merasa tenang. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Jiqian, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani bertindak? Chen Yuxin melambaikan tangannya, Sue Ming dan Li Mei bergegas ke pintu dalam sekejap dan melumpuhkan beberapa penjaga rahasia. Mereka semua adalah pemimpin organisasi, bayangan, dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Berani sekali kau. Jiqian dan pengawal rahasia di sampingnya bereaksi dan mengepung mereka. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jiqian mengayunkan tongkatnya, dan cahaya perak menyelimuti semua orang. Ini adalah keterampilan unik kuil bulan, Moonlight Array. Hancurkan. Chen Yuxin memegang pedang Chunjun dan menebas formasi itu dengan kuat. Chunjun adalah pedang yang tak tertandingi dengan energi yang kuat di dalamnya. Meskipun Chen Yuxin sedang hamil, kultivasinya tidak menurun tetapi malah meningkat. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan formasi cahaya bulan menjadi berkeping-keping. Tabrakan energi yang dahsyat itu begitu hebat sehingga para penjaga gelap di samping merasa bahwa mereka tertekan oleh momentum yang membuat mereka terengah-engah. Jiqian tampaknya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kultivasi Chen Yuxin benar-benar meningkat lagi. Aku adalah Ratu Dunia Bawah. Para pengawal rahasia, dengarkan perintahku dan minggirlah. Begitu Chen Yuxin selesai berbicara, para pengawal rahasia mulai berbisik-bisik di bawah. Mereka sangat bimbang. Jika wanita di depan mereka bukan Ratu Dunia Bawah, mereka pasti akan menuruti perintah Jiqian, tetapi dia adalah Ratu Dunia Bawah. Terlebih lagi, dia sedang mengandung anak Ye Shikai. Jika dia terluka, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hentikan, semuanya. Pada saat ini, terdengar teriakan dari belakang. Ye Shikai dan para jenderal istana dunia bawah bergegas mendekat. Dia tampak mabuk, tubuhnya sempoyongan, dan tampak seperti menginjak kapas. Tampaknya Ye Shikai masih mabuk. Ye Shikai berjalan sempoyongan dan hampir terjatuh saat menuruni tangga. Penjaga rahasia di sampingnya segera melangkah maju untuk membantunya. Kamu baik-baik saja. Jiqian segera datang ke sisinya dan memegang lengannya. Aku baik-baik saja. Ye Shikai mengusap pelipisnya, tetapi kepalanya masih sangat sakit. Mungkin karena dia sudah lama tidak mabuk. Ye Shikai tertidur di meja. Dia dibangunkan oleh penjaga rahasia yang dengan tergesa-gesa melaporkan bahwa seseorang membuat masalah di luar. Ye Shikai melihat ke depan dan akhirnya melihat siapa yang datang. Xiao Xin, kenapa kamu ada di sini? Otak Ye Shikai masih dalam keadaan terbius, dan dia hanya samar-samar mengenali orang yang datang. Xiao Kai, ada apa denganmu? Chen Yuxin berjalan mendekatinya, menarik lengannya, dan bau alkohol tercium di hidungnya. Kenapa kamu minum? Tanya Chen Yuxin dengan khawatir. Ye Shikai mengusap kepalanya dengan satu tangan dan mendorongnya dengan lembut dengan tangan lainnya. Bab 1290. Siapa kalian semua? Ye Shikai bergumam, otaknya masih dalam kondisi mati lampu. Dia melihat orang-orang di depannya dengan jelas, tetapi melupakan mereka setelah sedetik. Dia bahkan melupakan Chen Yuxin dan Jiqian. Berdebar. Ye Shikai mabuk dan kelelahan, lalu dia terjatuh ke tanah. Xiao Kai, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin bergegas maju dan menarik Ye Shikai berdiri. Siapa kamu? Ye Shikai diangkat oleh tangan Chen Yuxin. Dia menoleh dan melihat dengan saksama, tetapi yang dia lihat hanyalah bayangan putih. Xiao Kai, kamu mabuk sekarang. Jangan bicara lagi. Aku akan membantumu beristirahat. Chen Yuxin berbisik di telinganya. Kamu adalah Xiao Xin. Ye Shikai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata,
lalu senyum suram muncul di wajahnya dan dia menepis tangan Chen Yuxin. Pergi. Aku tidak akan kembali bersamamu sekarang. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kata-kata Ye Shikai saat mabuk, setiap kata yang dia ucapkan masih terasa seperti penusuk yang menusuk hatinya. Seperti kata pepatah, kebenaran terungkap saat mabuk, dan itu karena orang mabuk tidak akan berbohong. Ye Shikai sekarang ingin menyingkirkan Chen Yuxin. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak nyaman mendengar ini? Kau dengar itu? Bos ingin kau segera pergi, kata Mihun dengan nada sarkastis. Cukup, semuanya masuk dulu, dan mari kita bicarakan ini setelah dia sadar. Akhirnya, melihat ini, Ji Qian memilih untuk berkompromi. Ye Shikai sudah mabuk dan tidak bisa bangun. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja di luar. Pertimbangan pertama Ji Qian adalah perasaan Ye Shikai. Semuanya akan selesai. Setelah dia sadar, Chen Yuxin tidak menolak. Dia tahu bahwa Ji Qian telah berkompromi. Jika Ye Shikai tidak tiba-tiba muncul, mereka mungkin masih akan menemui jalan buntu. Meskipun para jenderal istana dunia bawah juga minum banyak anggur, mereka menggunakan energi internal mereka untuk memecah alkohol, jadi wajah mereka hanya sedikit merah, dan itu tidak banyak memengaruhi gerakan mereka. Hanya Ye Shikai yang mabuk dan tertidur lelap. Makan malam perayaan yang awalnya menyenangkan menjadi membosankan karena kedatangan Chen Yuxin. Kedua gadis itu membaringkan Ye Shikai di sofa. Sejujurnya, kedua gadis itu mungkin tidak ingin satu sama lain memasuki kamar tidur Ye Shikai dari lubuk hati mereka, jadi mereka meletakkannya di ruang tamu. Untungnya, sofa di sini cukup besar untuk digunakan sebagai tempat tidur. Ziyun tidak menyukai Chen Yuxin, tetapi melihat Ji Qian ada di sampingnya, dia tidak berani marah saat itu juga. Dia langsung kembali ke kamarnya dan tinggal di dalam rumah. Kamu pasti lapar. Aku akan meminta seseorang untuk memasak sesuatu untuk dimakan. Ji Qian bersikap cukup rasional. Meskipun dia membenci Chen Yuxin, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ye Shikai harus menanggung konsekuensi dari semua hal dengan Chen Yuxin, bukan dia. Dia hanya sedikit khawatir bahwa setelah Ye Shikai sadar, dia akan melunakkan hatinya lagi dan berkompromi dengan Chen Yuxin serta memaafkannya. Aku tidak lapar. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya dan menolak. Moji mencibir, dan mata semua orang menunjukkan ekspresi tidak bersahabat. Dilihat dari situasinya, Ye Shikai tidak akan bisa sadar malam ini, dan semua orang harus menghabiskan malam dalam siksaan. Amerika Selatan, di pintu masuk kuil Poseidon. Di antara 12 dewa utama, basis kekuatan Dewa Laut berada di Amerika Selatan, di mana hanya ada satu kekuatan. Oleh karena itu, setelah kematian Poseidon, Dewa Laut yang baru dengan cepat mendapatkan pijakan di sini dan memperluas kekuatannya lagi. Dewa Laut baru yang berhasil menggantikan Poseidon bukanlah seorang pria kasar, tetapi seorang wanita. Di kuil Poseidon, seorang wanita berjaket kulit biru duduk di singgasana Poseidon. Rambutnya juga berwarna biru laut yang langka. Dia tinggi dan berwajah cantik. Dia tampak seperti wanita cantik khas barat. Artefak tertinggi kuil Poseidon, Trisula, berdiri di sampingnya, memperlihatkan kesan tertindas. Dewa Poseidon, Aphrodite ingin bertemu denganmu. Setelah beberapa waktu, seorang penjaga bergegas datang dan melapor kepada wanita itu. Biarkan dia masuk. Wanita jangkung itu membuka sedikit bibir merahnya, dengan mata yang cerah dan gigi yang putih. Jika dia bukan dewa utama, dia pasti bisa berpartisipasi dalam kompetisi model. Tidak perlu, Doris, aku di sini. Suara wanita menawan terdengar di aula. Aphrodite perlahan berjalan dari sudut, mengejutkan penjaga itu hingga ia hampir mencabut senjatanya. Kuil Poseidon dijaga ketat, jadi tidak jelas kapan ia masuk. Kalian kembali saja. Doris tidak terkejut. Dewa Laut baru ini bukan orang biasa. Aphrodite pandai menyamar dan berilusi, jadi tidak sulit baginya untuk menyelinap masuk. Sebenarnya, Doris sudah merasakannya tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Aphrodite, aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Doris mengambil Trisula dan berjalan perlahan. Doris, kamu orang yang cerdas. Kita tidak perlu saling berbohong. Ketika berita kematian Zeus datang, kamu seharusnya sudah menduga bahwa aku akan datang. Aphrodite tersenyum getir. Begitu Zeus meninggal, target berikutnya dari 3 istana pasti akan jatuh padanya. Aphrodite tidak memiliki banyak bawahan yang cakap dan suka berkelahi. Jika mereka bertarung langsung, dia pasti tidak akan sebanding dengan 3 istana, jadi dia pasti akan mencari sekutu di luar, dan para dewa utama yang baru dipromosikan tentu saja menjadi pilihan pertamanya. Di antara mereka, Doris adalah pilihan terbaik. Doris, karena kamu sudah menduga aku akan datang, kamu pasti sudah tahu tujuan kunjunganku sejak lama. Mencari aliansi untuk melawan 3 istana, iya. Doris mencibir, Aphrodite, kau ingin menggunakanku sebagai umpan meriam, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Haha, apakah menurutmu aku ingin berlindung di kuil Poseidon? Aphrodite tidak marah setelah mendengar ini, tetapi malah tertawa.
Sebaliknya, aku di sini untuk membantumu. Bagaimana aku bisa mengatakan itu? Doris sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan duduk bersandar di singgasana, menunduk dengan jijik. Dibandingkan dengan Dewa Api dan Dewa Matahari yang baru dipromosikan, Doris menonjol. Ambisinya, kemampuan, strategi, dan rencana jahatnya tidak kalah dari Zeus. Karena itulah kuil Poseidon dapat pulih begitu cepat dari serangan ketiga kuil tersebut. Jika ketiga aula ingin memperluas kekuatan mereka, target pertama yang akan mereka serang haruslah yang memiliki potensi terbesar. Doris, kamu bertanggung jawab atas aula Dewa Laut, dan kekuatanmu terus berkembang. Kamu telah lama menjadi duri di mata ketiga aula, terutama Dewa Bulan dan Dewa Perang. Setelah pertempuran dengan aula Raja Dewa, ketiga aula menderita kerugian besar, tetapi jika mereka menunggu mereka pulih, maka target berikutnya pastilah kamu. Aphrodite menganalisis, jadi sekarang adalah waktu terbaik untukmu. Tetapi Pluto sangat berani dan memiliki beberapa jenderal di bawah komandonya, yang masing-masing adalah guru yang langka. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Doris bertanya balik. Haha, Doris, kamu jelas sudah tahu bahwa Hades telah kehilangan kekuatan batinnya, mengapa kamu berpura-pura tidak tahu? Aphrodite mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu akan berada dalam posisi pasif. Bersambung.